Kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono akhirnya diakui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejumlah kader Golkar yang selama ini di kubu Ical masuk ke pengurusan Agung. Lalu mampukah Agung Laksono sebagai nahkoda baru di partai berlambang pohon beringin itu menaikkan posisi tawar Golkar dan menyatukan semua kader yang sempat terpecah? Bagaimana strategi Agung menghadapi pilkada dan berapa target kursi yang bisa diperoleh? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan sejumlah narasumber. Dan saat ini berada di kantor DPP Partai Golkar ada Sekjen Partai Golkar Zainuddin Amali, dan di studio juga ada Gubernur Sulawesi Barat yang juga kader Golkar Anwar Adnan Saleh, dan juga ada peneliti senior LIPI Pak Indria Samogo. Sebelum ke Pak Indria dan juga Pak Adnan, saya ke Pak Zainuddin Amali dulu. Pak Zainuddin. Ya, Mas Pak Rudi. Zainuddin. Ya. Ini kalau kita melihat apa yang terjadi di tubuh Golkar, memang bagi sebagian kelompok ini sudah dianggap selesai, sudah ada keputusan gitu kan ya Pak ya. Tapi bagaimana upaya dari kubu Agung Laksono, kubu di tempat Anda berada ini untuk menyatukan semua kader? Ya, setelah keluar keputusan Mahkamah Partai yang menyatakan bahwa kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Pak Agung Laksono itu yang disahkan, kemudian diperkuat lagi oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka seharusnya persoalan perselisihan internal Partai Golkar ini selesai. Nah, ada perintah-perintah dari Mahkamah Partai kepada Pak Agung Laksono dan kami di dalam kepengurusannya, yakni segera mengkonsolidasikan organisasi mulai dari tingkat kabupaten dan kota ke provinsi dan kemudian melakukan Munas pada tahun 2016 yang akan datang. Ini artinya apa? Mahkamah Partai mengakomodir 3 pihak, yakni pihak kubu Munas yang dilaksanakan di Ancol yang ingin meminta supaya dinyatakan sah, kemudian kubu yang melaksanakan Munas di Bali, kemudian ada juga dari Pak Akbar dan kawan-kawan yang dalam posisi sebagai Dewan Pertimbangan. Kenapa saya katakan demikian? Keputusan itu menyatakan bahwa Pak Agung Laksono memimpin organisasi dan melakukan konsolidasi sampai dengan pelaksanaan Munas tahun 2016. Kemudian di situ ada kewajiban untuk mengikut sertakan kepengurusan dari hasil Munas Bali secara selektif tentunya dengan kriteria PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Ya. Berapa banyak pengurus yang diambil dari Munas Bali? Ya, kira-kira di atas 50-an ya, di atas 50 orang yang masuk. Tentu secara prosedural kami lakukan perintah dari Mahkamah Partai dan surat Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami patuhi itu, kami mengakomodasi teman-teman karena itu adalah kader Golkar juga yang kebetulan masuk di dalam kepengurusan DPP hasil Munas Bali. Kemudian apa yang diinginkan oleh senior-senior kita, Pak Akbar dan teman-teman, untuk melakukan Munas rekonsiliasi juga oleh oleh Mahkamah Partai diakomodasi. Itu dilakukan nanti pada tahun 2016. Jadi sebenarnya tiga pihak, baik pihak pemohon, pihak termohon maupun yang yang memasukkan intervensi pada saat Mahkamah Partai, ketiga-tiganya diakomodir. Ya. Jadi saya kira ini adalah Pak Zainuddin, kalau ini kita bicara ada sekitar 50-an orang dari kepengurusan Munas Bali yang diambil ke kepengurusan yang ada saat ini. Ini kan masih banyak sekali kader-kader Golkar di kubu sebelah ini yang tidak terakomodir kan Pak Zainuddin. Apakah ini memang kan kalau saya tidak salah yang diambil itu adalah yang sesuai, yang punya beberapa istilahnya prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas seperti itu kalau saya tidak salah ya. Artinya ini banyak sekali yang tidak punya hal itu yang dianggap seperti itu ya. Memang masih banyak kader yang di luar itu yang bisa juga kita akomodir. Tetapi
Mas Rudi bisa bayangkan kalau semuanya diakomodir, kepengurusan ini bisa menjadi di atas 500-an. Kepengurusan partai terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah pengurus yang 500. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kami. Kalau saya tidak makanya salah, dalam sekitar keputusan 370-an ya Pak Zainuddin ya? Ya, persis. Itu saja sudah 370-an. Tetapi tidak ada pilihan lain. Inilah salah satu bentuk rekonsiliasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Partai kita. Pak Agung diwajibkan untuk mengakomodir secara selektif. Kira-kira begitu bunyi putusan Mahkamah Partai itu. Dan itu dilakukan oleh Pak Agung Laksono. Demikian juga Menteri Hukum dan HAM menguatkan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai. Oke, Pak Zainuddin, Gitu, ini dari Mas Rudi. Pak Zainuddin, ini dari 50 orang yang diambil dari kubu sebelah ini mereka artinya sudah secara resmi ikhlas gitu untuk masuk ke kubu Agung Laksono, atau sebetulnya ini baru usulan dari kubu Agung Laksono untuk menarik mereka? Itu melalui proses komunikasi dengan masing-masing kader yang ada di dalam kepengurusan itu, dan mereka dengan sukarela, dengan ikhlas, karena tujuannya adalah kan kita membangun kembali partai ini yang sempat mengalami perselisihan internal yang sejak beberapa bulan ini kita bertekad untuk melaksanakan perintah Mahkamah Partai, konsolidasi organisasi, dan menyiapkan pelaksanaan musyawarah nasional pada tahun 2016. Saya kira itu dasar-dasar pertimbangan mereka. Pak Zainuddin, ini menurut Anda apa yang akan menjadi tantangan utama Golkar ke depan? Ya, yang pasti sekarang ini suasana politik berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana partai-partai politik belum banyak seperti sekarang. Itu yang menjadi tantangan, sehingga kompetisi di antara partai-partai politik tentu semakin ketat. Kemudian yang kedua, banyaknya pilihan untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik di berbagai partai politik juga menjadi tantangan, sehingga tidak ada kata lain bagi kami di Partai Golkar harus menjadikan ini menjadi partai yang modern, partai yang profesional, partai yang dikelola secara terbuka, partai yang demokratis, sehingga membuat orang tertarik untuk beraktivitas di Partai Golkar. Kemudian selanjutnya, Pak Zainuddin, tentu ada harapan orang. Ya. Ini sebelum saya tutup segmen ini, saya ke Pak Indria Sambogo dulu. Pak Indria, ini kalau kita melihat apa yang terjadi di Golkar sekarang, kalau kita melihat dari kepengurusan gemuk gitu. Ini kalau kita bicara gemuk biasanya inefisien gitu. Padahal tantangan ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Zainuddin Amali, sekarang itu partai-partai sangat kompetitif. Pilihannya banyak sekali. Dengan apa yang terjadi di Golkar, akankah Golkar bisa bertahan? Ya. Saya kira ada banyak faktor yang diharapkan untuk memuluskan program-program Golkar ke depan. Mulai dari persoalan konsolidasi ke dalam. Jadi kalau Pak Zainuddin tadi keluar saja, tapi ini persoalan konsolidasi ke dalam. Karena itu modal utama partai. Bagaimana satu dengan yang lain bekerja. Nah, ini akan berakibat pada soal jumlah tadi. Jumlah menjadi relatif kalau sudah ada konsolidasi. Bahkan di situ ini menunjukkan adanya keikhlasan untuk bisa menerima semua pihak, melupakan polarisasi yang terjadi beberapa saat yang lalu gitu. Dengan jumlah kepengurusan yang begitu banyak, 377 ini sepanjang sejarah nampaknya ini baru pertama kali ada pengurus partai politik sebanyak ini kan. Bukankah kalau terlalu banyak kepala, itu juga menjadi tapi kan masalah tergantung lain pada adalah pembagian fungsi peran di dalam membangun itu konsolidasi dan baru keluar. Dan itu yang harus dilakukan artinya. Jadi konsolidasi dulu ke dalam, ini persoalan yang tidak ringan karena ada 34 DPD 1, kemudian DPD 2 ada 500-an. Lebih apa ya? Sesuai dengan jumlah kabupaten daerah tingkat 2. Jumlahnya tidak sedikit. Nah, ini adalah suatu ujung tombak dari partai. Karena bukan Jakarta yang menentukan, tapi bagaimana daerah-daerah itu. Oke, Pak Adnan, ini Anda dulu memang sejak awal berada di kubu Agung Laksono atau sempat berada di kubu ARP? Jadi begini, saya ini adalah
gubernur dan ketua DPD 1 Partai Golkar di provinsi yang ke-33, Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Saya ketua Golkar pertama. 10 tahun Pak Rudi saya memimpin Partai Golkar di sana. Dan prestasi, ya saya tidak membanggakan diri. Satu-satunya provinsi yang memenangkan pemilu kada 100% itu di provinsi saya. Tetapi kembali kepada permasalahan yang terjadi sekarang ini, walaupun tidak perlu disesali, tapi itu sudah terjadi. Ketika pemilihan presiden kemarin, saya memang sudah menyatakan sikap dari awal. Kalau ketua umum ARB tidak terpilih menjadi calon presiden dan wakil presiden, maka saya harus memilih yang ada kader Golkar, siapapun. Nah, saya melihat pada saat itu Joko Widodo dan JK ini kan mantan ketua umum. Pak Joko Widodo ini kan rekan saya sama gubernur. Ya saya cenderung memilih ke sana dan rakyat saya juga memang mau seperti itu. Karena itu kita bisa menangkan di atas 80%. Tertinggi dari 34 provinsi di Indonesia, Pak. Seperti itu. Nah, sekarang akibatnya adalah saya diberhentikan dari ketua DPD 1. Dan itu saya terima, konsekuensi politik yang harus saya terima. Nah, sekarang kisru ini. Pada Munas Bali, Anda di mana? Munas Bali ya saya tidak ikut karena yang pelaksana tugas di sana sudah bukan saya, saudara Nurdin Halid mengambil alih itu. Sangat bernafsu untuk menjadi pelaksana tugas di Sulawesi Barat kan. Dan nampaknya ini akan direstorasi ya, Anda akan balik lagi ke sana ya? Ya, sekarang sementara dipersiapkan surat keputusan DPP Pak Agung Laksono untuk di-PLT-kan kembali di samping tugas-tugas saya sebagai bagian dari pengurus DPP. Oke, Pak Adnan, kita jeda sebentar dan juga Pak Indria kita akan sambung ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.